Assalamualaikum semuanya. Hari ini pertemuan kita adalah materi tentang turunan fungsi aljabar. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu konsep turunan. Turunan disebut juga dengan diferensial. Apa itu diferensial atau turunan? Turunan adalah menurunkan pangkat suku banyak. Misal contohnya X pangkat 3 diturunkan menjadi X pangkat 2. X pangkat 5 diturunkan menjadi X pangkat 4, ataupun X kuadrat diturunkan menjadi X. Nah, sebelum tahu tentang turunan, tentu harus paham dulu konsep limit. Masih ingat konsep limit? Oke. Nah, di sini saya punya grafik fx. Oke, kemudian di sini ada X, di sini ada X plus H, di sini ada fx, dan di sini ada fx plus h. Oke, di sini jarak antara x dengan x plus h adalah h kan ya. Nah, di sini jarak dari fx ke fx plus h. Oke, di sini selisihnya kita sebut dengan delta fx. Atau yang ini juga disebut dengan delta x. Oke, lanjut tentang turunan. Turunan biasanya dilambangkan dengan, misal ada fungsi fx. Kita buat turunannya, turunannya f, ada lambang di sininya, aksen. F aksen x atau turunan dari fungsi fx adalah delta fx per delta x. Oke, ada yang paham sampai sini? Oke, berapa tadi nilai dari delta fx? Ini itu adalah perbandingan dari fx plus h dikurangkan dengan fx. Berarti fx plus h dikurang dengan fx per delta x. Berarti ini x plus h dikurangin x. Dapatlah hasilnya fx plus h dikurang fx dibagi atau dibanding x plus h dikurang x. X sama x-nya habis, sehingga sisalah h. Oke, yang dimaksud dengan turunan di sini itu adalah ini si x tambah h itu kita geser sampai dia ketemu sama si x, sehingga dia memiliki jarak, si h-nya itu jaraknya adalah 0. Ya. Nah, tentang pendekatannya ini kita baru bicara tentang limit. Di mana nilai h atau jaraknya tadi itu mendekati 0. Nah, sehingga turunan dari fx atau f aksen x-nya itu bisa kita tulis menjadi limit dari fx plus h dikurang fx per h, di mana h-nya itu mendekati 0. Nah, jadi inilah turunan fungsi aljabar dari fx. Oke, jadi inilah konsep dari turunan itu. Jadi suatu turunan itu bisa kita gunakan dengan konsep limit, gitu guys. Nah, rumus turunan ini juga bisa kita gunakan untuk mencari gradien suatu kurva. Contoh. Oke, contohnya, tentukan gradien garis singgung kurva fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurang 4 di titik 2,6. Nah, gradien itu apa sih? Gradien itu kita lambangkan dengan m. Ya, karena di sini ada garis singgung, kita boleh nulisnya m garis singgung sama dengan ini. Kita bisa menggunakan konsep yang tadi.
yaitu limit dari fx ditambah h dikurang fx per h, di mana h-nya itu mendekati 0. Nah, oke, di sini ada fx tambah h dan fx. Nah, sebelumnya di soalnya adalah ada di titik 2,6. Nah, si 2 di sini itu adalah x. Ya. Oke, di sini kita substitusi dulu. Nilai dari x-nya adalah tadi 2 ya. Berarti sama dengan limit f2 ditambah h dikurang f2 per h, di mana h-nya mendekati 0. Nah, di sini ada f2 tambah h, di sini ada f2. Nah, tadi kita punya fungsinya fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurang 4, yang ini ya. Nah, di sini kan x-nya 2 nih, kita misalin. Berarti f kita ganti x-nya menjadi 2. Nah, di sini itu setiap variabel x kita ganti dengan angka 2. Berarti ini x kuadrat, berarti menjadi 2 kuadrat ditambah 3x menjadi 3 dikali 2 dikurang 4. Berapa tuh? 2 pangkat 2, 4 ditambah 3 dikali 2, 6. 4 ditambah 6, 10 dikurang 4. Hasilnya 6. Oke, lanjut. Nah, di sini juga ada f2 ditambah h. Kita ganti juga f2 ditambah h. Berarti kita ganti setiap variabel x yang ada di fx ini dengan 2 ditambah h. Berarti x kuadrat, berarti 2 ditambah h dikuadratin ditambah 3. X-nya kita ganti 2 tambah h. 2 tambah h dikurang 4. Dapatlah hasilnya 2 ditambah x dikuadratin itu, yuk berapa hasilnya? Dapatlah dia h kuadrat ditambah 2h ditambah 4. Nah, ditambah 3 dikali 2, 6. 3 dikali h tambah 3h dikurang 4. Nah, ini kita bentuk sederhana. H kuadrat 2h 3h dapat dia 5h. 4 tambah 6, 10 dikurang 4, 6. Tambah 6. Eits, ada yang keliru. Sorry. 2 tambah h kuadrat 2 dikali 2. Oke, di sini 4 guys, sorry. 4h ditambah 3h dapatlah dia 7h. Oke, berarti f2h-nya adalah h kuadrat ditambah 7h ditambah 6. Oke, sekarang kita masukin ke turunannya. Berarti sama dengan limit f2h, langsung kita ganti menjadi h kuadrat ditambah 7h ditambah 6 dikurang f2-nya tadi berapa dapatnya? 6 per h, dengan h-nya mendekati 0. Oke, ini kita sederhanain. Limit h kuadrat ditambah 7h ditambah 6 dikurang 6. 6 sama 6 habis ya, karena 6 dikurang 6. Sisalah dia h kuadrat ditambah 7h per h, dengan h-nya itu mendekati 0. Oke, semuanya h kuadrat ditambah 7h per h. Oke, karena semuanya punya unsur h, kita bagi dengan h juga. Kita bagi dengan variabel h. H kuadrat dibagi h, sisa. Ntar ini tetap limit ya. H kuadrat dibagi h, sisa h. 7h dibagi h, sisa 7. Dan h dibagi h, sisa 1. Oke, karena 1 nggak usah kita tulis pernya, sehingga h mendekati 0.
Oke, sekarang bentuknya udah limit dari H ditambah 7 dengan H-nya mendekati 0. Oke, dengan konsep limit, ingat konsep substitusi limit, H ditambah 7, H-nya 0, tinggal 0 ditambah 7. Dapatlah hasilnya 7. Gitu. Paham ya semuanya? Oke guys, gimana kalau contoh keduanya? Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x di titik min 1, min 3. Oke, dengan cara yang sama kayak tadi, tentukan persamaan garis singgung. Meskipun dia nanya persamaan garis singgung, kita harus tahu dulu gradiennya. Tadi apa rumus gradien yang kita pakai? MGS sama dengan limit dari x ditambah h dikurang fx per h, di mana h-nya mendekati 0. Oke, di sini x-nya berapa? Min 1,3, berarti x-nya itu adalah min 1 ya. Berarti dapat limit f min 1 ditambah h min 1 x ya, dikurang f min 1 per h, h-nya mendekati 0. Oke, sama kayak tadi kita cari terpisah aja biar gampang ya. Kan fx-nya sama dengan x kuadrat ditambah 4x. Berarti kalau ini ada f min 1, f min 1-nya sama dengan, ganti aja, min 1 dikuadratin ditambah 4 dikali min 1. Berarti min 1 dikuadratin, min kuadratin positif, 1 ditambah 4 dikali min 1, min 4. 1 ditambah min 4, utang 4 dibayar 1, sisa min 3. Oke, lanjut. F min 1 ditambah H. Kemudian ganti dengan ini. Ini boleh dibalik juga menjadi H dikurang 1 dikuadratin ditambah 4 H min 1. Kalau ada yang nggak paham, min 1 tambah H bisa dibalik menjadi H dikurang 1 ya. Karena H-nya positif, min 1-nya tetap min. Oke, sama dengan H min 1 dikuadratin, H kuadrat. Min 1 dikali 2 berarti min 2H. Min 1 dikuadratin berarti 1 ditambah 4 dikali H, 4 dikali min 1. Oke, sederhanain. H kuadrat min 2H 4H, sisa 2H, min 1 min 4, sisa min 3. Oke, dapet tuh semuanya. Sekarang kita tinggal masukin ke limitnya atau keturunannya. Limit f min 1h-nya kita ganti langsung. H kuadrat ditambah 2h dikurang 3. F min 1-nya 3. Min 3 per h. H mendekati 0. Sama dengan, videonya fokusnya kayak gini. Limit, ini kita sederhanain langsung. H kuadrat, karena nggak punya temen ya H-nya, H kuadrat, 2H juga dia sendiri, ditambah 2H, ini 2 ya guys. Min 3, min 3, min ketemu min plus, utang 3 dibayar 3, habis. Oke, sisa H. H mendekati 0. Sama kayak contoh sebelumnya, limit, semuanya kita bagi dengan H. H kuadrat sisa H, 2H sisa 2, H-nya sisa 1, H mendekati 0. Substitusi, 0 ditambah 2 sama dengan 2. Oke, dapatlah gradiennya 2. Langkah selanjutnya apa? Kita balik lagi ke pertanyaannya. Persamaan garis singgung kurva. Oke. Ada yang ingat rumus persamaan garis singgung ini? Kayaknya pas SMP pernah ya ada pelajaran garis singgung. Oke, kalau yang lupa kita bikin lagi rumusnya. Rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan
M dikali X min X1. Oke, ingat ya ini rumusnya, rumus persamaan garis singgung. Berarti Y1 di sini adalah yang ini. Ini Y1-nya, ini adalah X1-nya gitu ya. Berarti Y dikurang Y1-nya masukin. Min 3 sama dengan M-nya tadi dapat nih 2. Beda lagi. Min X1. X1 berarti min 1. Min ketemu min plus ya. Plus 3 sama dengan 2x min ketemu min plus 1. Oke, ini tinggal kita operasiin kayak biasa. Y plus 3 tetap 2 dikali X, 2X, 2 dikali 1 tambah 2. Oke. Nah, karena dimintanya persamaan garis singgung, berarti yang di sisi kiri harus sisa Y, dimana 3-nya harus kita pindahkan ke sebelah. Sehingga dapatlah dia Y sama dengan 2X ditambah 2. 3 kita pindah, positif kita pindah ke kanan menjadi negatif. Sehingga Y-nya dapat 2X. 2 dikurang 3, utang 3 dibayar 2. Sisa min 1. Gitu guys. Atau bentuk lainnya juga bisa kita sama denganin dengan 0. Ini boleh ya. Ini boleh selesai. Atau bentuknya menjadi Y 2X pindah 2X min 1 pindah plus 1 sama dengan sisanya kan di kanan habis ya, sisa 0. Oke, ini boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Oke, kurang lebih kalau seandainya nanti ada soal tentang gradien, tentang persamaan garis singgung, kalian bisa pakai rumus yang ini ya. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.